Alhamdulillah Rabbil Alamin hamdan katsiran tayyiban mubarakan bih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Salatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita melanjutkan kajian kitab yang kita baca sebelum Ramadan, yaitu kitab Al-Qalbus Salim yang ditulis oleh Syekhah Al-Bandari bintu Muhammad Al-Ajlan hafizahullah ta'ala. Ya, halaman 23. Sama nggak halaman? Halaman berapa di situ? 26 ya. Kalau di yang PDF-nya 23 ya. Yaitu fawaidu salamatil qalbi. Fawaid dari hati yang selamat. Ya, fawaid ini jamak dari faidah. Faidatun. Faidah atau fawaid artinya ziyadah. Tambahan. Ya, di sini maksudnya tambahan keutamaan. Ya. Tambahan keutamaan atau tambahan keuntungan kalau kalau seseorang memiliki hati yang selamat. Ya. Terkadang fawaid juga artinya tambahan ilmu. Ya. Kalau dengar kata-kata fawaid, ya, tulis fawaid dari ustadz. Nah, itu maksudnya tulis tambahan ilmu yang disampaikan oleh ustadz. Ya, itu fawaid atau faidah. Namun di sini fawaid artinya ziyadah, ya, artinya suatu hal yang tambahan berupa keuntungan, berupa keutamaan dari memiliki hati yang selamat. Penulis mengatakan innal qalba idza saluhat a'malul jasadi. Sesungguhnya hati kalau dia baik, kalau hati itu selamat, kalau hati itu baik, kalau hati itu bersih, maka akan baik pula seluruh badan yang lain. Wa idza fasadat a'malul jasadi. Kalau hati itu rusak, kalau hati itu sakit, maka akan rusak pula semua amalan badan. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghatan." Ketahuilah, di jasad ada segumpal daging. Idza saluhalaha sairul jasadi. Kalau dia baik, maka baik pula seluruh badannya. Wa idza fasada laha sairul jasadi. Kalau dia rusak, maka rusak pula lah semua anggota badan. Ala wahiyal qalbu. Ketahuilah itu adalah hati. Hadis sahih riwayat Muslim, hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, dalam memaknai hadis ini, sebagian ulama ya, mengatakan bahwasanya sebagaimana di awal hadisnya, ya, alla inna fil jasadi mudghah, sesungguhnya di jasad ada segumpal daging. Maka al-qalbu di sini maksudnya adalah jantung. Jantung artinya yang berdetak ini ya. Yang ada di bagian dada kita yang berdetak adalah jantung. Lalu apa korelasinya dengan yang kita bahas? Qalbu yang artinya adh-dhihnu, artinya pikiran kita, al-fuad. Yang kita bahas itu al-qalbu dalam artian adh-dhihnu,
pikiran, fuad, hati secara abstrak. Yang kita bahas itu hati secara abstrak. Namun yang disebutkan oleh hadis itu mudghah, segumpal daging, hati secara konkret. Nah, karena hati secara abstrak itu sebagaimana hati secara konkret. Hati secara konkret maksudnya jantungnya. Al-qalbu secara konkret artinya jantung. Kalau jantung rusak, maka seluruh tubuh rusak. Coba kalau orang jantungnya berhenti, maka apa yang terjadi? Mati. Atau jantungnya mompa darahnya cuma setengah, mampet. Apa yang terjadi? Ya, bisa mati juga, sama. Atau mompa jantungnya cepetan. Apa yang terjadi nanti? Sakit jantung. Maka jantung yang berdetak di badan kita ini, kalau dia rusak, rusaklah semua badan. Sebagaimana al-qalbu, bima'na al-fuad, sebagaimana hati, ya, artinya adalah hati secara abstrak. Ya. Kalau al-qalbu secara abstrak, di mana letaknya? Ya, letaknya nggak ada. Ya. Letaknya abstrak, namanya abstrak. Nggak ada letaknya. Namun, sebetulnya hati itu, yang secara abstrak itu ada selama akal ada. Ya, berarti akal itu ada kalau ada otak. Ya, namun secara bentuknya nggak ada, fuad itu nggak ada bentuknya. Maka ini pertama, apa faedah hati yang selamat? Apa faedah hati yang selamat? Apa? Simpulkan coba. Kalau hati itu selamat, maka seluruh anggota badan selamat. Itu faedahnya. Kalau hati itu sehat, seluruh anggota badan sehat. Ya. Kalau seseorang itu hatinya bersih, hatinya sehat, maka seluruhnya dia akan bersih, akan sehat, akan baik. Kalau hatinya baik, dia akan baik seluruhnya. Maka inti dari seseorang itu hati. Inti dari seseorang itu hatinya. Ya, nanti akan dibahas juga di sini. Kemudian faedah yang kedua, innal jazaa'a yaumal qiyamati yakunu 'ala ma fil qalbi. Nah, ini. Ganjaran yang didapatkan di akhirat, di hari kiamat, itu berdasarkan apa yang ada di dalam hati. Intinya itu hatinya. Kita tidak mengatakan bahwasanya amal tidak berpengaruh, bukan demikian. Amal berpengaruh. Amal bagian dari iman. Al-Sunnah meyakini bahwasanya amal bagian dari iman. Iman itu perkataan hati, perkataan lisan, dan amalan anggota badan. Namun inti dari semua itu letaknya di hati. Amalan itu akan terlahir dari hati. Dan juga amalan dinilai dari hatinya. Bagaimana niatnya, ikhlas apa enggak. Jadi intinya tetap ada di hati. Ya. Namun tidak kita katakan amalan tidak dianggap, tidak. Amalan tetap dianggap. Sebagaimana hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum, walakin yanzuru ila qulubikum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada jasad kalian. Ya. Kalau nggak lihat mana yang rambutnya kriwil-kriwil, mana yang rambutnya lurus, yang kriwil masuk neraka, yang lurus masuk surga, enggak. Ya. Allah nggak melihat mana yang putih, yang putih masuk surga,
Yang hitam masuk neraka, enggak. Apa nanti yang yang giginya merongos masuk neraka. Yang giginya rapi yang surga, enggak. Allah tidak melihat kepada jasad. Allah tidak membeda-bedakan orang dari jasad. Wala ila suwarikum, dan juga tidak kepada bentuk kalian. Yang ganteng, yang jelek, yang cantik, yang jelek. Itu tidak dilihat. Walakin yanzuru ila qulubikum. Namun Allah Subhanahu wa taala melihat kepada hati kalian. Hadis sahih riwayat Muslim. Nah, ini hadis ini bukan berarti amalan tidak dianggap. Kita perhatikan penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Rahimahullah taala, beliau mengatakan, wa'lam annal a'mala binniyati wal qulubu hiya allati 'alaiha al-madaru. Ketahuilah bahwasanya amalan itu tergantung niatnya. Jadi hadis ini bicara tentang bahwasanya inti dari amalan kembali ke hati. Inti dari amalan kembali ke hati. Seorang akan diganjar di hari kiamat berdasarkan hatinya. Karena hati itu inti dari semuanya. Wal qulubu hiya allati 'alaiha al-madar, dan hati adalah poros dari semuanya, kata beliau. Hati itu poros dari semuanya. Wa kam min insanin dhahara amalahu annahu sahihun wa jayyidun wa salihun, lakin lamma buni ala kharabin sara kharaban. Betapa banyak orang yang menampakkan amalannya bahwasanya dia itu sahih, amalannya itu baik, saleh. Namun ketika buni ala kharab, ya dibangun di atas reruntuhan, maka dia menjadi amalan yang runtuh. Fa idza kanatis sariratu sahihatan fa abshir bil khairi. Wa in kanatil ukhra faqadat al khaira kullahu. Ketika seseorang itu sarirah, rahasia hatinya itu baik, maka berilah kabar gembira kepada dia dengan kebaikan. Artinya dia pasti akan mendapatkan kebaikan. Namun kalau tidak demikian, kalau hatinya nggak baik, maka dia akan kehilangan semua kebaikan. Wa kaifa utahhirun nafsi minasyirki. Kemudian bagaimana cara seseorang membersihkan hatinya dari kesyirikan? Bi ayyaqulal muslimu li nafsihi. Yaitu dengan seorang muslim mengatakan dalam dirinya, anna nasa la yanfa'uni in asaitullaha. Apa? Sesungguhnya manusia tidak akan bisa memberikan manfaat kepadaku kalau aku bermaksiat kepada Allah. Wala yunqidhuni minal iqabi, dan tidak bisa menyelamatkan aku dari hukuman. Kalau aku maksiat kepada Allah, Allah ngasih hukuman kepada saya, orang-orang nggak ada yang bisa menyelamatkan. Ini satu poin yang perlu dicamkan. Ini bagaimana cara membersihkan hati kita. Kita harus punya pikiran, kalau saya maksiat kepada Allah, Allah kasih hukuman kepada saya, orang-orang siapapun nggak ada yang bisa menyelamatkan. Maka jangan sampai saya bermaksiat gitu maksudnya. Wa in ata'tullaha lam yajlibu li ats-tsawaba. Namun kalau saya berbuat ketaatan kepada Allah, maka tidak ada orang yang ngasih pahala kepada saya. Falladzi yajlibu tsawaba wa yadfa'u lil iqabi wallah. Dan yang memberikan pahala kepada saya, yang bisa mencegah
hukuman terjadi pada saya dialah Allah semata. Idza kana al-amru kadzalika, falimadza tusyriku billahi azza wa jalla? Nah, kalau memang sudah tahu seperti itu, mengapa Anda berbuat syirik kepada Allah? Jadi ini pertanyaan yang harus terus kita camkan pada diri kita. Nah, kalau saya maksiat, apakah orang-orang bisa menyelamatkan saya? Ya. Kalau saya minum khamr, kalau saya judi, kalau saya makan riba, kemudian Allah azab saya. Allah azab saya. Apakah ada orang yang bisa selamatkan saya? Apakah manajer leasing selamatkan saya? Apakah pemilik bar selamatkan saya? Apakah teman-teman ketika saya maksiat bisa selamatkan saya? Nggak ada yang bisa. Ya, maka jangan maksiat. Ketika saya berbuat riya, ketika saya sholat untuk mencari perhatian akhwat, perhatian perempuan. Nah, ketika Allah azab saya karena saya riya, apakah perempuan itu bisa menyelamatkan saya? Nggak bisa. Demikian juga ketika kita melakukan ketaatan, ketika kita sedekah, ya, ketika sedekah perbuatan baik, kita yakin pasti ada balasannya. Apakah balasannya itu akan datang dari manusia? Ya mungkin ada sedikit. Ya. Tapi nggak seberapa itu balasan dari manusia. Yang ngasih balasan yang banyak itu Allah Subhanahu wa taala. Maka mengapa kita cari yang balasan sedikit? Nggak nyari yang balasan banyak. Limadza tanwi bi'ibadatika an tataqarraba ilal khalqi? Dan kenapa Anda meniatkan ibadah Anda untuk mendekatkan diri Anda kepada makhluk? Kenapa niat ibadahnya nggak ikhlas? Kenapa untuk mencari perhatian orang lain? Kenapa ingin mencari duniawi? Walihada man taqarraba ilal khalqi bima yataqarrabu bihi ilallah ibta'adallahu anhu. Oleh karena itu ketika seseorang mendekatkan diri dengan suatu ibadah, dia niatkan untuk mendekatkan diri kepada makhluk, maka Allah akan menjauh darinya. Wabta'adu anhu annas, dan orang-orang pun akan menjauhi dia. Nah, ini akibatnya. Sebagaimana dalam sebuah hadis, ya Rasulullah bersabda, "Man iltamasa ridallahi bisaqatin nas radhiyallahu anhu wa ardu anhu nas." Barang siapa yang mencari ridha Allah, walaupun orang-orang nggak suka, yang kita cari ridha Allah. Saya nggak mau ikut bid'ah, saya mau ikut sunnah, walaupun orang-orang nggak senang sama kita. Yang saya cari ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka hasilnya ridha Allah radhiyallahu anhu wa arda anhu nasa. Allah akan ridha kepada kita dan Allah akan buat orang-orang ridha kepada kita. Kita dapat dua. Ya. Kalau kita mentingin ridha Allah, nggak peduli orang-orang benci sama kita dapat dua. Dapat ridha Allah, dapat ridha manusia. Wa man iltamasa ridhan nas bi sakhatillah. Namun kalau kita mencari ridha manusia, nggak apa-apa ikut bid'ah. Yang penting saya disenengin sama orang-orang. Ya, yang penting saya nggak diece. Yang penting saya nggak dibilang radikal. Ya. Nggak apa-apa lah Allah murka sama saya. Bisa ketilah dengan murka Allah. Maka yang didapatkan adalah sakhitallahu alaihi waskhata alaihi nasa. Allah akan murka kepada kita dan Allah akan buat orang-orang murka juga kepada kita. Dapat dua kemurkaan. Murka Allah dan murka manusia.
ujung-ujungnya manusia kan murka juga, walaupun kita awalnya mencari ridho mereka. Hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Hibban, disahihkan oleh Syekh Albani. Wala yaziduhu taqarruban wala yaziduhu taqarrubun ilal khalqi bima yuqarribuhu ila Allah illa bu'dan minallahi wa minal khalqi. Maka kalau seseorang mendekatkan diri kepada makhluk, mencari perhatian makhluk, mencari pujian, mencari ridha makhluk dengan sesuatu yang harusnya digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka la yazidu, tidak akan nambah apa-apa kecuali akan nambah jauh dari Allah dan akan nambah jauh dari manusia. Ya, ingat ya, ini kaidah, orang yang mencari ridha manusia justru akan mendapatkan murka manusia. Orang yang suka mencari ridha manusia justru akan mendapatkan murka manusia. Ini contoh yang paling nyata itu dalam dunia perpolitikan. Kalau kita dukung paslon A misalnya, kita mencari ridho dia, kita puji-puji. Nanti musim selanjutnya kita malah jadi musuh. Ini sering terjadi seperti itu. Awalnya nyari ridho dia, tapi malah menjadi musuh, mendapat murka dia. Jadi nggak usah kita mencari ridho manusia. Yang kita cari ridho Allah Subhanahu wa taala. Li'anna Allah idza radiya anka arda anka nas. Karena Allah kalau sudah ridho dengan Anda, maka Allah akan membuat orang-orang ridho kepada Anda. Wa idza sakhita 'alaika asqata 'alaika nas. Dan kalau Allah sudah benci kepada Anda, maka Allah akan buat orang-orang benci kepada Anda. Na'udzubillahi min sakhatihi wa min iqabin. Kita berlindung kepada Allah dari murka Allah dan dari hukuman Allah. Maka kita fokus cari ridha Allah, bukan cari ridha manusia. Kalau kita fokus cari ridha Allah, ridha manusia akan didapatkan. Bukankah Allah Subhanahu wa taala yang menggenggam seluruh hati manusia? Qulubun nas baina asabi'ir rahman. Hati manusia berada di jari jemari Allah. Yuqallibuhu ma yasha. Ya, Allah bisa bolak-balikan kapan saja. Mungkin sekarang orang-orang tidak suka dengan kita menerapkan sunnah misalnya, menjalankan agama Islam. Namun Allah bisa balik hati mereka. Orang menjalankan agama dengan baik, menjadi orang yang saleh, pasti orang-orang akan ridho kepada dia. Sedangkan kalau orang yang suka bermaksiat, suka melakukan yang dilarang dalam agama, mungkin orang suka sebentar. Sebentar doang sukanya. Para artis, selebritis, yang buka aurat, main musik, yang suka bohong, suka kawin cerai, suka zina. Mungkin orang-orang pada suka. Tapi sebentar aja, nanti lama-lama dia akan dibenci. Maka kita fokus mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini faedah yang kedua. Jadi apa faedah yang kedua? Hati adalah poros dari semua amalan. Hati adalah poros dari semua kebaikan. Itu. Kalau kita bisa memperbaiki hati kita, membersihkan hati kita, mengusahakan hati kita menjadi hati yang selamat, maka semua kebaikan akan mengikuti. Kemudian faedah yang ketiga, inna as'adan nasi bi syafa'atir Rasul sallallahu alaihi wasallam man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Faedah dari hati yang selamat. Sesungguhnya orang yang paling berbahagia karena mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dari hatinya. Ikhlas dari hati. Sini ada kata-kata hati.
Jadi korelasinya dengan bahasan kita. Berarti orang yang hatinya selamat, ya, dia punya kesempatan menjadi orang yang paling berbahagia di akhirat nanti. Karena mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah bertanya kepada Rasulullah, "Man as'adun nasi bi syafa'atika ya Rasulullah?" Siapa orang yang paling bahagia mendapatkan syafaatmu wahai Rasulullah? Qala, maka Rasul bersabda, "Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi." Yaitu orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Ya, ini pentingnya kita belajar agama ya, supaya tidak memahami perkataan atau hadis atau ayat setengah-setengah. Ya, ada hadis, "Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah masuk surga. Apakah sekedar mengucapkan la ilaha illallah saja masuk surga? Jawabannya enggak, namun ada syarat-syaratnya. Ya, di antara syaratnya adalah khalisan min qalbihi. Ikhlas dari hatinya. Enggak sekedar ucapan saja. Ya, ucapan mudah sekali. Ya, namun agar ucapan la ilaha illallah bisa memasukkan seseorang ke surga, dia harus ikhlas. Benar-benar meniatkan perkataan la ilaha illallahnya untuk mencari ridha Allah semata. Dia mengharap wajah Allah semata. Hadisnya sahih riwayat Al-Bukhari. Fa'as'adun nasi bi syafaati Nabi sallallahu alaihi wasallam hum ahlut tauhid wal ikhlas. Oleh karena itu maka orang yang paling berbahagia ya, dengan mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat, mereka adalah ahlut tauhid dan orang-orang yang ikhlas dalam amalannya. Ya. Jadi kalau pengen dapat syafaat Nabi, kita perbaiki tauhid. Ya, bukan kalau pengen dapat syafaat Nabi, muji-muji Nabi, bukan. Bersalawat yang hiperbolis, yang melebihi batas kepada Nabi, bukan. Bukan dengan merayakan maulid Nabi, ya, bukan dengan bikin lagu tentang Nabi, bukan. Bukan itu caranya. Caranya dengan memperbaiki tauhid dan mengikuti sunnahnya. Itu kunci dapat syafaat. Dan juga bukan minta syafaat kepada Rasulullah, bukan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahi syafa'atu jami'a." Hanya milik Allah lah semua syafaat. Syafaat milik siapa? Milik Allah. Mintanya kepada siapa? Kepada Allah. Ya Allah, berikanlah aku syafaat Nabimu. Demikian harusnya. Bukan, ya Rasulullah, berikanlah syafaatmu. Bukan. Nah, ini perbuatan kesyirikan. Minta syafaat kepada Rasulullah. Ya, minta syafaat kepada Allah. Dan cara untuk mendapatkan syafaat adalah memperbaiki tauhid dan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Yaitu orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dari hatinya. Ya, maka kalau hati itu selamat, hati itu bersih, dia akan bersih pula dari kesyirikan. Ya, dia akan menjadi hati yang bertauhid dan akan menyebabkan orangnya menjadi orang yang paling berbahagia di hari kiamat. Wa tunfa syafa'atu lil musyrikin. Dan syafaat itu dinafikan dari orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik enggak dapat syafaat. Fal musyrikina laisa lahum hadzun minasy-syafa'ati. Maka orang-orang musyrik enggak punya bagian syafaat sama sekali. Li'annahum la yaqulun la ilaha illallah. Karena mereka tidak mengucapkan la ilaha illallah atau ucapan mereka tidak ikhlas. Allah Ta'ala berfirman, "Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun." Mereka kalau dikatakan kepada mereka untuk mengucapkan la ilaha illallah, mereka yastakbirun, mereka sombong. Sombong artinya enggak mau menerima kebenaran. Ya, kalau mereka disuruh untuk bertauhid, mereka mengatakan, "Oh, saya udah bertauhid kok. Saya enggak berbuat syirik." Padahal mereka berbuat syirik. Yastakbirun. Wa yaquluna a inna la tariku alihatina li sya'irin majnun.
Kemudian mereka mengatakan, apakah kami akan meninggalkan sesembahan-sesembahan kami ini untuk mengikuti perkataan penyair yang gila, yaitu Rasulullah, ya, disebut oleh mereka sebagai penyair yang gila. Surat As-Saffat ayat 35 sampai 36. Ini bentuk istikbar, ya, bentuk sombong. Karena kata Nabi SAW, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu artinya menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Di sini mereka menolak kebenaran. Wa qawluhu khalisan min qalbihi kharaja bidzalika man qalaha nifaqan. Dan perkataan Rasulullah SAW, orang yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan min qalbi, ikhlas dari hatinya. Maka tidak termasuk dalam hadis ini orang yang mengucapkan la ilaha illallah nifaqan, karena kemunafikan. Apa itu munafik? Apa itu nifaq? Jangan nyender. Nifaq katanya menampakkan Islam, menyembunyikan kekufuran. Ya. Menampakkan Islam, menyembunyikan kekufuran. Ya. Jadi orang-orang munafik, ya, nifaq itu penyakitnya, orangnya namanya munafik. Ya. Orang munafik tidak disebut ikhlas, tidak disebut mukhlis, ya, tidak disebut orang yang ikhlas. Ya, karena hatinya rusak, ya, hatinya kufur. Ya, di luarnya pakai pecis, pakai sarung, yang perempuan pakai jilbab misalnya, tapi hatinya ya, mengkufuri Allah Subhanahu Wa Taala. Hatinya syirik, penuh dengan kesyirikan, membenci Rasulullah, benci Allah, benci sama orang Islam. Ada orang pakai jilbab besar, benci. Ada orang pakai cadar, benci. Ada orang pakai jenggot, benci. Ada orang sholat lima waktu di masjid, benci. Nah, ini orang munafik namanya. Ada orang menjalankan agamanya, dia benci. Ya, maka dia tidak termasuk hadis di atas. Dan orang-orang munafik juga fa innahu la hadza lahu minasyafa'ah. La hadza lahu fisyafa'ah. Mereka tidak punya bagian syafaat sedikit pun. Fa innal munafiqa yaqulu la ilaha illallah. Karena orang-orang munafik walaupun mereka mengucapkan la ilaha illallah dan mereka juga mengucapkan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Lakin Allah azza wa jalla qabala syahadatahum hadhihi bi syahadatihi ala kadzibihim. Namun Allah Subhanahu wa taala menganggap syahadat mereka dan Allah bersaksi, mempersaksikan syahadat mereka sebagai syahadat yang dusta. Yang mereka mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ini syahadat. Namun Allah Ta'ala bersaksi ini syahadat yang dusta. Allah Ta'ala katakan, wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu. Nah, ketika orang munafik mengatakan innaka la rasulullah, ketika orang munafik mengatakan engkau adalah Rasulullah, ya, maka Allah Ta'ala katakan wallahu ya'lamu innaka la rasulullah. Allah sudah tahu dia Rasulullah. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Dan Allah bersaksi bahwasanya orang-orang munafik itu dusta. Surah Al-Munafikun, surah Al-Munafikun ayat pertama. Ai syahadatuhum fi qaulihim innaka la rasulullah fahum kadzibuna fi syahadatihim wa fi qaulihim. Yaitu syahadat mereka ketika mereka mengucapkan engkau adalah Rasulullah, ini adalah perkataan yang dusta, dusta dalam syahadatnya dan juga dusta dalam perkataannya. Jadi orang-orang munafik syahadatnya dusta. Makanya orang munafik itu di akhirat, ya, di akhirat itu statusnya sama dengan orang-orang kafir. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar." Orang munafik itu
ada di kerak neraka yang paling bawah, yang paling bawah, yang paling ngeri. Letaknya orang munafik. Padahal neraka paling bawah itu untuk siapa? Orang kafir. Dan orang-orang munafik itu adalah orang yang kafir fil batin. Ada orang yang kafirnya zahir, kelihatan. Ada yang orang secara zahirnya seperti orang Islam, tapi statusnya di sisi Allah, orang kafir. Allah menganggapnya dia orang kafir. Walaupun orang-orang di dunia menganggapnya dia orang Islam. Jadi orang munafik itu secara status hakikatnya, keadaan sebenarnya orang kafir mereka di sisi Allah. Na'udzubillah minan nifaq. La ilaha illallah li'annahum fi qaulihim la ilaha illallah li'annahum law syahidu bidzalika haqqan ma nafaqu wa la abtanu li kufrin. Dan mereka juga dusta dalam ucapan la ilaha illallah mereka. Karena andaikan mereka bersyahadat dengan sebenar-benarnya, mereka tidak akan memiliki penyakit munafik. Dan mereka tidak akan menyembunyikan kekufuran. Qaluhu khalisan, ay saliman min kulli syaubin. Fala yashubuha riya'un wala sum'atun bal hiya syahadatun